Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Islamic Education. Di video kali ini saya akan membahas satu materi terkait hukum waris dalam Islam. Video pertama, akad rukun dan syarat mawaris. Oke, tonton terus bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebagaimana yang tadi dijelaskan di pengantar, bahwa di video kali ini akan dibahas salah satu tema tentang hukum pewarisan dalam Islam. Ini merupakan video pertama, yaitu tentang hakikat, rukun, dan syarat mawaris. Baik, kita lanjutkan. Berbicara tentang mawaris secara bahasa, kata ini merupakan bahasa Arab dari kata warosa yarithu, al-miros. Dalam bahasa Indonesia artinya itu mewarisi. Seperti misalkan dalam surat An-Naml ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa warisa Sulaimanu Dawuda. Nah, di sini ada kata warisa. Ya, ada kata warisa. Nah, itu artinya mewarisi. Juga di dalam hadis At-Tirmizi, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran. Dan para nabi itu tidaklah mereka mewariskan dirham dan dinar. Wa innama warrasul ilma. Faman akhadahu akhada bihazin wafir, kata Rasul. Dan sesungguhnya para nabi itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang memperoleh ilmu, ia sesungguhnya telah memperoleh bagian warisan para nabi yang melimpah. Makanya carilah ilmu. Dalam konteks Islam, ilmu itu kewajiban mencari ilmu itu dari mulai buayan sampai ke liang lahat, seumur hidup. Dan salah satu ilmu yang perlu dipelihara oleh kita adalah ilmu mawaris, ilmu tentang kewarisan dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis, ilmu tentang mawaris itu, ilmu tentang pengetahuan tentang pembagian waris, itu adalah ilmu yang pertama kali akan dihilangkan di dunia ini. Bahkan dianggapnya sebagai setengah daripada ilmu. Itu ilmu mawaris. Dan ilmu mawaris ini adalah ilmu-ilmu yang dikuasai. Ilmu ini dikuasai oleh hampir setiap sahabat Rasulullah. Selanjutnya, secara isliyah yang disebut dengan mawaris, tentu dalam konteks ilmu faraid gitu ya, itu adalah pemindahan hak. Pemindahan hak siapa? Ya tentunya hak orang yang meninggal dunia selaku yang mewariskan kepada orang yang diwarisi, yaitu ahli waris. Nah, dalam konteks ilmu faraid ada 4 macam pemindahan hak. Yang pertama adalah secara farad atau pemindahan hak di mana bagiannya itu sudah ditentukan. Nah, misalkan untuk istri 1/4 ketika yang meninggal atau suaminya itu tidak meninggalkan anak misalkan. Nah, itu bagiannya sudah ada 6. 1/4, 1/2, 1/8, atau 1/6, 1/3, 2/3. Nah, itu untuk farad. Lalu yang kedua, pemindahan itu dengan hak itu dengan cara asobah. Nah, untuk asobah ini dilakukan setelah harta si mayit itu dibagikan secara farad. Jadi kalau masih ada sisa, baru asobah. Dan ahli waris yang tergolong asobah itu bisa menerima sisa dari harta peninggalan ataupun bahkan seluruhnya. Misalkan kasusnya ketika yang meninggal itu hanya ahli warisnya itu hanya seorang anak laki-laki, berarti dia mendapatkan seluruh hartanya. Gitu ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu rod. Rod itu
eh, pembagian kewarisan dengan mengembalikan sisa bagian harta warisan. Jadi kalau misalkan setelah eh, dibagikan secara berdasarkan bagian-bagian tertentu yang tadi seperluan seterusnya, lalu asobah tidak ada misalkan ya, yang jadi asobah tidak ada, karena asobah itu kan tadi kasusnya kalau asobah ada ya berarti dia dapat keseluruhan harta, tidak akan terjadi pemindah hak secara rod. Nah, tapi kalau misalkan asobah tidak ada, lalu harta si mayit sudah dibagi secara farad atau furud, nah masih ada sisa. Nah, sisa itu dikembalikan ke ahli waris yang mendapatkan bagian tadi. Nah, pemindahan hak harta mayit seperti itu namanya rod. Lalu yang keempat itu zawil arham. Zawil arham itu memindahkan hak kepemilikan harta si mayit kepada ahli waris secara kekerabatan atau zawil arham, yaitu ahli waris yang bukan termasuk ashabul furud yang mendapat bagian-bagian tertentu ataupun asobah. Nah, itu zawil arham. Seperti misalkan cucu laki-laki dari pihak perempuan, misalkan ya, dari anak perempuan. Nah, itu terkait pemindahan hak atau mawaris secara dalam konteks ilmu faraid. Jadi sekali lagi, dalam konteks ilmu faraid yang dimaksud dengan mawaris itu adalah pemindahan hak yang tadinya milik si mayit menjadi ahli waris. Bisa 4 cara: furud, asobah, rod, dan zawil arham. Lalu selanjutnya kita akan berbicara terkait rukun dari mawaris. Ada 3. Yang pertama itu adalah al-mayyit, gitu ya. Yang kedua itu tirkah, yang ketiga itu adalah ahli waris. Mayit itu disebut juga al-muwaris, orang yang mewariskan. Untuk tirkah itu ada al-mawrus atau harta benda yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh si mayit. Dan yang ketiga ahli waris atau al-waris. Nah, berbicara tentang mayit atau orang yang meninggal maksud saya, ketika seseorang itu meninggal, yang perlu terkait waris dalam Islam itu, yang perlu diperhatikan oleh ahli waris, mayit itu memiliki hak. Orang yang meninggal dunia itu memiliki hak. Yang pertama itu adalah hak pengurusan. Yang kedua, hak dibayarkan hutangnya. Yang ketiga, hak ditunaikan wasiatnya. Nah, baru sisa harta itu yang akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, berbicara tentang pengurusan, apa saja yang menjadi hak orang yang meninggal dunia atau pengurusan jenazah. Yang pertama, mulai dari dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan. Dan seluruh biaya ini ditanggung oleh harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jadi harta yang ditinggalkan oleh mayit itu dibelanjakan untuk ini dulu, untuk pengurusan dirinya. Mulai dari proses memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan dimakamkan. Lalu yang kedua itu adalah pembayaran hutang. Jadi orang yang meninggal dunia itu hutangnya harus dibayarkan, harta yang dia tinggalkan harus digunakan untuk membayarkan hutang. Hutang kepada manusia ataupun hutang kepada Allah. Hutang pada Allah misalkan dia punya kafarat, nazar atau zakat, sebelum dia meninggal dia belum sempat menunaikan ini. Nah, harta yang ditinggalkan itu atau tirkah tadi harus digunakan untuk ini, membayar hutang. Salah satunya untuk, kalau hutang pada manusia jelas itu lebih utama untuk dibayarkan tanpa membebani ahli waris gitu ya. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergantung oleh hutangnya hingga dibayar lunas. Jadi ketika seseorang meninggalkan hutang,
gitu ya. Itu jiwanya itu tergantung oleh itu. Jadi dia tidak akan, kalau misalkan masuk surga, itu akan ditangguhkan, gitu ya. Karena di apa namanya, terhalangi oleh hutang tadi. Oke. Lalu setelah hutang berikutnya adalah wasiat. Nah, wasiat ini kita lihat di hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tasaddaqa 'alaikum 'inda wafatikum." Kata Rasul, Allah itu bisulusi. Allah itu memberikan sepertiga harta menjelang kematian untuk diwasiatkan. Ziyadatan fi a'malikum, sebagai penambah amal kebaikan. Jadi berdasarkan hadis ini, ketika seseorang hendak meninggal dunia, itu dianjurkan untuk menuliskan wasiat, mengeluarkan sepertiga maksimal, gitu ya, maksimal sepertiga hartanya itu untuk atau dengan cara wasiat. Nah, catatannya wasiat itu tidak boleh diberikan. Jadi harta benda yang diberikan dengan cara wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris, karena nanti ahli waris akan mendapatkan bagian khusus. Nah, sepertiganya itu misalkan untuk bangun pondok pesantren misalkan ya, atau punya anak angkat, atau ahli waris lain, kerabat lain yang membutuhkan tapi dia tidak termasuk ahli waris misalkan, gitu ya, itu wasiat. Nah, baru sisanya setelah pengurusan hutang, wasiat, itulah yang dibagikan menjadi ke ahli waris. Oke, selanjutnya tirkah. Tirkah itu adalah harta peninggalan. Itu bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Materi misalkan uang, gitu ya, tabungan, itu materi, tanah, rumah. Non materi itu misalkan royalti, karena dia misalkan punya buku bestseller misalkan ya, sudah meninggal dunia, kalau royalti itu tetap mengalir dan termasuk ahli waris mendapatkan itu. Itu royalti itu hak non materi, gitu ya. Misalkan saham misalkan ya, itu bisa dikelompokkan ke dalam peninggalan juga. Oke. Lalu selanjutnya, ahli waris itu bisa dianggap ahli waris itu penyebabnya pertama karena nasab. Jadi seseorang disebut ahli waris dari sima itu karena nasab. Misalkan karena nasab itu anak, ibu, gitu ya, saudara, gitu. Itu karena nasab. Lalu yang kedua karena pernikahan, misalkan istri dan suami. Dan ahli waris karena nasab itu lebih berhak atas warisan daripada karena pernikahan. Lebih berhak, terutama nanti ketika pembagiannya dengan cara rod. Jadi yang berhak mendapatkan pembagian dengan cara ini itu adalah diutamakan ahli waris yang dalam konteks nasab daripada dalam konteks nikah. Jadi anak itu lebih berhak mendapatkan pengembalian harta warisan daripada istri atau suami, misalkan. Lalu yang ketiga wala. Wala itu ahli waris dalam konteks karena dia memerdekakan hamba saya. Dalam konteks ini sekarang tidak ada. Jadi cukup 3. Jadi penyebab ahli waris itu, yang disebut ahli waris itu karena nasab, karena nikah, dan karena memerdekakan hamba saya. Lalu yang hal lain di dalam mawaris itu terkait ahli waris itu adalah mahjub dan mahrum. Jadi ada ahli waris yang mahjub, ada ahli waris yang mahrum. Apa itu mahjub? Mahjub itu adalah ahli waris yang terhalang. Jadi dia harusnya mendapatkan bagian warisan, tapi karena ada ada ahli waris yang lain, akhirnya dia mahjub. Nah, mahjub itu bisa sebagian atau seluruhnya. Mahjub sebagian itu misalkan istri. Kalau ada anak, kalau ketika tidak punya anak,
ketika suaminya tidak meninggalkan anak, baik anak dari dirinya atau dari istrinya yang lain misalkan, itu dia mendapatkan bagian waris dari harta peninggal suami itu 1/4 kalau suaminya tidak punya anak. Tapi kalau suami cuma punya anak, istrinya itu tidak mendapatkan 1/4 tapi dapat 1/8. Itu mahjub. Itu mahjub sebagian. Tapi kalau mahjub keseluruhan, misalkan kakek misalkan, nah kakek itu mahjub ketika ayah ada. Nah, jadi kalau seseorang meninggal, lalu ada ayah dan kakek, nah yang dapat warisan itu adalah ayah. Kakek nggak dapat warisan, dia terhalang oleh ayah. Gitu. Baru setelah kalau ayah tidak ada, tapi kakek masih ada, nah kakek itu posisinya menggantikan ayah. Itu mahjub. Nah, sementara kalau mahrum itu tercegah. Jadi seseorang yang hak kewarisannya itu dibatalkan. Kalau mahjub itu tadi tidak dibatalkan, tapi kalau mahrum itu dibatalkan. Karena 3 perkara. Yang pertama, seorang budak. Jadi seorang budak itu tidak bisa menerima waris. Gitu ya. Jadi dia punya hak untuk menjadi ahli waris siapapun. Lalu yang kedua, karena beda agama. Jadi kalau seseorang beda agama, ayah anak, kalau anaknya misalkan auzubillah murtad atau sebaliknya, nah antara hubungan ayah dan anak tidak saling mewarisi. Lalu yang ketiga, pembunuh. Ketika ada seorang ayah membunuh anaknya atau sebaliknya anak membunuh ayahnya, nah si anaknya itu tidak bisa mendapatkan hak waris dari si ayah yang dia bunuh. Misalkan. Nah dalam sebuah hadis terkait budak, hadis riwayat Bukhari, wa manibta'a abdan walahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu. Kata Rasul, barang siapa yang membeli seorang budak, sedangkan budak itu memiliki harta, maka hartanya itu adalah milik si penjual. Ila ayyastaritul mubta, kecuali kalau pembeli membuat syarat. Misalkan saya akan beli budak itu dengan syarat seluruh harta budak itu saya termasuk seluruh harta budak itu, misalkan begitu. Lalu yang kedua, karena beda agama. Misalkan di hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima. Seorang muslim itu kata Rasul tidak mewarisi, tidak memberikan waris kepada orang kafir, dan sebaliknya orang kafir itu tidak mewarisi dan memberikan waris kepada seorang muslim. Ya. Dan yang ketiga adalah pembunuh. Seperti hadis riwayat Tirmidzi, al-qatilu la yaris. Seorang yang membunuh si mayit itu tidak memperoleh harta warisan, walaupun dari sisi nasab ada keterikatan. Itu dari sisi ahli waris. Itu rukun, gitu ya. Jadi rukun mawaris itu ada 3. Orang yang meninggal, harta peninggalan, dan ahli waris. Lalu selanjutnya syarat waris, syarat kewarisan. Itu dalam Islam ada 2. Syarat yang berkaitan dengan al-muwaris itu mayit. Lalu yang kedua, syarat yang berkaitan dengan al-waris. Jadi waris mewarisi, hukum kewarisan itu berlaku kalau 2 hal ini terpenuhi. Terkait al-muwaris itu kalau al-muwarisnya itu benar-benar mati. Baik meninggalnya itu hakikatnya atau hukman. Hakikatnya itu misalkan yang memang meninggal gitu. Hukman itu kalau ditetapkan oleh hakim misalkan karena dia hilang. Gitu. Tapi tidak ada bukti bahwa dia meninggal, tapi udah hilang selama 2 atau 7 tahun misalkan ya. Yang ditetapkan oleh hakim bahwa yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, itu mati secara hukman. Gitu ya. Kayak bisa. Lalu yang kedua terkait waris, ada 2. Dia masih hidup dan ada ikatan kekerabatan. Jadi kalau misalkan ada 2 orang meninggal dua-duanya, meninggal berbarengan. Nah, itu tidak saling mewarisi dua-dua ini. Gitu ya. Karena misalkan ayah anak meninggal dunia.
Ayah punya harta, si anak punya harta peninggalan. Nah, dua-duanya tidak saling mewarisi karena dua-duanya sudah meninggal. Lalu dipastikan ada kekerabatan. Saya kira itu saja pembahasan pertama terkait hukum kewarisan dalam Islam, yaitu hakikat, rukun, dan syarat mewaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.